Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Renjana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis pelanggaran iklan di Indonesia tahun 2023. Nama saya Jana Bagus Tugismedi. Saya Dirahman Wicaksono. Saya Rina Fawas. Saya Sita Melinda. Saya Syifa Fatia Sumardi. Selamat menyaksikan. Hai, gue Ariel. Di tengah aktivitas gue yang gokil, kondisi badan gue tetap stabil. Gue selalu minum Indomilk Steril. Real! Indomilk Steril, faedahnya real! Faedahnya real. Faedahnya real. Emang benar Indomilk Steril, faedahnya real. Karena susunya real, madunya real, enaknya real. Indomilk Steril, faedahnya real. Pada iklan Indomilk ini terdapat beberapa pelanggaran. Dari Kitab Etika Pariwara Indonesia, iklan ini melanggar tentang bahasa, yaitu pada pasal 1.2.1, yang dimana iklan harus mudah dipahami dan tidak menyesatkan khalayak, yang dimana pada iklan tersebut terdapat pengulangan kata real secara terus-menerus, tanpa kita bisa mengetahui maknanya. Selanjutnya, pada pasal 1.2.3 mengenai penggunaan kata-kata, iklan tidak boleh mengatakan 100% murni atau asli pada produknya, yang dimana pada dalam iklan ini mengatakan real atau asli. Dan selanjutnya, pelanggaran pada pasal 1.16.2 mengenai kesaksian konsumen. Kemudian, pelanggaran selanjutnya pada pasal 1.10 di mana iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi keselamatan. Di dalam iklan tersebut menampilkan adegan yang membahayakan keselamatan bagi pemeran iklan, yaitu di mana pemeran iklan diikat tangannya di belakang mobil dan ditarik. Dan selanjutnya, pelanggaran pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam iklan ini melanggar pasal 7 huruf B bahwa iklan harus memberikan informasi yang benar. Dan pada pasal 8 ayat 1F, di mana iklan tidak boleh membuat janji yang tidak sesuai dengan pernyataan ataupun label. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Pada iklan Panadol ini terdapat beberapa pelanggaran dari Kitab Etika Pariwara Indonesia mengenai obat-obatan yang terdapat pada pasal 2.3.1, di mana iklan tidak boleh menjanjikan kesembuhan dan di dalam iklan ini mengatakan cepat meredakan sakit kepala. Selanjutnya, pelanggaran pada pasal 2.3.4 bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata-kata yang menjanjikan penyembuhan. Pelanggaran selanjutnya terdapat pada pasal 2.3.11 di mana pada iklan tersebut menampilkan kesan efek langsung yang diperoleh dari obat. Kemudian pelanggaran selanjutnya pada pasal 16.1 di mana iklan harus menampilkan spot iklan minimal 3 detik yang dimana dalam iklan tersebut hanya menampilkan 1 detik. Selanjutnya pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen melanggar pasal 7B yang dimana iklan harus memberikan informasi yang benar dan jujur. Pelanggaran selanjutnya pada pasal 9 ayat 1 huruf K di mana iklan tidak boleh mengandung janji yang belum pasti. Dan yang terakhir yaitu pada pasal 17 huruf F di mana iklan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan periklanan. Ini komunikasi nggak sehat. Kalau santan, Sasa yang sehat. Kentalnya pas. Sehatnya jelas. Makan kali. Dalam iklan produk Sasa ini terdapat pelanggaran yang tercantum dalam Kitab Etika Pariwara Indonesia. Yang pertama mengenai bahasa 1.2.1 karena menggunakan kata-kata yang sulit dipahami. Lalu tentang kesaksian konsumen 1.16.2 yang dimana pada iklan tersebut belum tentu kebenaran dari konsumen mengenai kandungan dari Sasa. Lalu keselamatan 1.10 yang dimana dalam iklan tersebut seseorang perempuan memotong daging tanpa melihat objek. Penampilan pangan 1.14 yang dimana terdapat adegan membuang cabai ke muka seseorang. Vitamin mineral dan konsumen 2.5.5 yang dimana dalam iklan tersebut menyatakan bahwa jika ingin sehat pakai Sasa santan. Lalu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat kesalahan pada pasal 7B di mana iklan tersebut belum tentu diketahui kebenarannya atas pernyataannya bahwa Sasa santan itu sehat. Dan kewajiban pelaku usaha pasal 9 ayat 1K yang dimana iklan tersebut tidak dapat diketahui kepastian janjinya mengenai pernyataan bahwa
bahwa zat-zat santan itu sehat. Kamu nggak pakai sunscreen? Kan udah skincarean, bukannya glowing, malah berminyak dan lengket. Skincare doang nggak bisa melawan bahaya sinar UV. Skin barriermu butuh proteksi. Baru dari Wardah UV Shield Airy Smooth dengan teknologi Skin Boost DNA didevelop oleh skin expert in France. Pertahankan skin barrier langsung ke level DNA kulit. Dengan centella dan beta mineral, kulit semakin sehat dan cerah. Airy Smooth Finish, fresh sepanjang hari. Nomor 1 sunscreen di Indonesia. Wardah UV Shield defense skin barrier hingga DNA level. Dalam iklan Wardah ini terdapat pelanggaran menurut Etika Pariwara Indonesia pada pasal tentang bahasa 1.2.2 di dalam iklan tersebut menyatakan bahwa nomor 1 sunscreen Indonesia, lalu merendahkan 1.20 yang dimana dalam iklan tersebut menyatakan bahwa dia nomor 1 dibanding brand lainnya yang terkesan merendahkan brand lain. Kosmetik dan produk perawatan tubuh 2.7.4 yang dimana iklan tersebut menampilkan hasil signifikan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Pemeran sebagai duta merek 3.7 harus benar-benar menggunakan produk terkait. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat kesalahan pada pasal 7B yang dimana pada iklan tersebut belum tentu diketahui kebenarannya atas hasil dari pemakaian produk tersebut. Lalu kewajiban pelaku usaha pada pasal 8 ayat 1F yang dimana iklan tersebut belum diketahui kepastian janjinya atas pernyataan yang membuat kulit semakin sehat dan cerah. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Pada iklan Thermorex Plus, terdapat beberapa pelanggaran dari Kitab Etika Pariwara Indonesia, yaitu pasal 2.3.1 tentang obat-obatan di mana iklan tidak boleh menyajikan kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, di mana pada iklan tersebut mengatakan dapat langsung meredakan flu dan batuk sekaligus. Lalu selanjutnya, pelanggaran pada pasal 2.3.11 tentang obat-obatan di mana iklan tidak boleh memberikan kesan efek langsung diperolehnya. Obat yang dimana di dalam iklan ini dapat adegan anak kecil yang setelah minum obat langsung sembuh dan bermain air. Selanjutnya, pasal 2.3.8 di mana iklan tidak boleh menggunakan kata-kata seperti aman, tidak berbahaya. Di dalam iklan ini ada kata-kata aman diminum dan kemudian pada pasal 16.1 lalu yaitu tentang spot iklan yang harus dicantumkan selama minimal 3 detik, tetapi dalam iklan ini spot iklan hanya ditampilkan selama 1 detik. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 7 bagian B tentang kewajiban pelaku usaha di mana harus memberikan informasi yang jelas dan benar. Krekin aja, renyahnya Kuaci Rebo. Berasal dari biji bunga matahari terbaik. Tinggi protein, serat, vitamin E, dan zat besi. Kuaci Rebo bikin hari-hari jadi makin asik. Kuaci Rebo, krekin aja. Kuaci Rebo. Iklan Kuaci Rebo memiliki beberapa pelanggaran dari Etika Pariwara Indonesia, yaitu pelanggaran pada pasal 1.2.2 di mana iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, atau kata yang berawalan ter, yang dimana pada iklan ini menyebutkan kata biji bunga matahari terbaik. Lalu selanjutnya ada pelanggaran pada pasal 1.10 tentang keselamatan, yang dimana iklan tersebut adanya adegan yang dilakukan seorang pria yang sedang memecahkan besi dan panggung yang terbelah. Kemudian pelanggaran selanjutnya ada pasal 1.27 tentang manfaat produk yang harus disampaikan dengan jujur dan benar, yang dimana iklan disebutkan cemilan sehat dan tinggi protein yang belum tentu benar. Lalu, berdasarkan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat pelanggaran pada pasal 9 ayat 1 bagian K. Pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Pasal 8 ayat 1 bagian F. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji, di mana di dalam iklan tersebut mengatakan kuaci yang renyah. Kerja pakai kaki. Pakai kaki. Pakai apa? Pakai apa? Chef pakai apa, Boots?
Kenapa pakai AP? Buat aku tertentu. Berdiri terus. Apa? Ya sakit. Ya, dia lagi. Gak ketangkap. Berjibun kerjaannya. Tahan panas. Bersihnya gimana? Dia aja. Kerja pakai ini, pulang pakai itu. Pada iklan AP Boots ini terdapat beberapa pelanggaran. Dari Kitab Etika Pariwara Indonesia, iklan ini melanggar tentang perilaku kurang pantas terhadap bahan makanan pada pasal 1.14 tentang penampilan pangan yang dimana pada iklan tersebut menumpahkan bahan makanan dengan sengaja. Lalu iklan ini melanggar tentang pasal 1.10 tentang keselamatan yang dimana iklan ini tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan keselamatan. Namun pada iklan tersebut terdapat perilaku yang membahayakan seperti pisau yang jatuh ke kaki seseorang dan seseorang terjatuh terlihat tanpa adanya pengaman. Selanjutnya ada pelanggaran pada pasal 1.12 tentang hiperbola yang dimana pada iklan tersebut terdapat perilaku melebih-lebihkan yang dapat menimbulkan salah persepsi terhadap hiperbola yang diberikan. Lalu berdasarkan perlindungan konsumen melanggar pasal 7B tentang memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang tersebut yang dimana pada iklan tersebut belum tentu keunggulan yang diberikan apakah benar atau tidak. Dan pasal 9 ayat 1 bagian K yang menawarkan sesuatu yang belum pasti yang dimana di iklan tersebut belum tentu pasti atas informasi yang diberikan. 10 kali lebih wangi bikin melek. Baru Molto Parfum Boost. Dengan teknologi Parfum Boost buat baju 10 kali lebih wangi. Segar seharian. Baru Molto Parfum Boost. Ada pelanggaran pada pasal 1.12 tentang hiperbola yang dimana pada iklan tersebut terdapat perilaku melebih-lebihkan yang dapat menimbulkan salah persepsi terhadap hiperbola yang diberikan. Lalu pada pasal 1.16.2 tentang kesaksian konsumen, apakah merupakan kejadian konsumen yang benar dialami konsumen, yang dimana pada iklan tersebut menunjukkan seakan-akan sangat wangi sekali. Lalu pada pasal 3.7 pemeran sebagai duta merek harus benar-benar menggunakan produk terkait yang dimana duta merek tersebut belum tentu brand ambassador. Lalu berdasarkan perlindungan konsumen melanggar pasal 7B tentang memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang tersebut. Dan pasal 9 ayat 1 bagian K yang menawarkan sesuatu yang belum pasti, yang dimana di iklan tersebut belum tentu pasti atas informasi yang diberikan. Nginep di sini berani, Mbak? Berani lah. Kalau minum susu? Berani, takut sakit perut. Cobain Milk Life Lactose Free, nggak bikin mules dan mual. Sekarang berani minum susu. Dalam iklan Milk Life terdapat beberapa pelanggaran dari Kitab Etika Pariwara Indonesia yaitu pada pasal 1.8 tentang rasa takut dan tahayul. Dalam iklan tersebut terdapat adegan menyeramkan yaitu terdapat hantu di iklan tersebut. Terdapat juga pada pasal 1.16 kesaksian konsumen. Dalam iklan tersebut dikatakan gak bikin mules dan mual, sedangkan iklan tersebut belum tentu kebenaran dari konsumen mengenai kebenarannya. Dan terdapat juga dalam Undang-Undang Konsumen yaitu pada pasal 7B kewajiban pelaku usaha. Dalam iklan tersebut dikatakan bahwa susu gak bikin mules dan mual, di mana iklan tersebut belum tentu diketahui kebenarannya atas pernyataan tersebut. Terdapat juga pada pasal 9 ayat 1K dalam iklan tersebut dikatakan bahwa susu nggak bikin mules dan mual, yang dimana iklan tersebut tidak dapat diketahui kepastiannya. Cuaca panas bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mandi pakai Dettol. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan yang menyegarkan. Pada iklan Dettol terdapat pelanggaran dalam Etika Pariwara Indonesia yaitu pada pasal 1.4 pencantuman harga. Dalam iklan tersebut terdapat pencantuman harga yang berada di awal dan di akhir iklan. Terdapat juga pada pasal 1.16.2 kesaksian konsumen. Dalam iklan tersebut dikatakan sensasi dingin 5 derajat sehingga sensasi dingin 5 derajat. Selain itu juga dikatakan perlindungan lawan kuman bau badan. Perkataan tersebut belum tentu akan dirasakan oleh konsumen. Dan terdapat juga dalam Undang-Undang Konsumen yaitu pasal 7B kewajiban pelaku usaha. Dalam iklan tersebut dikatakan sensasi dingin 5 derajat di mana iklan tersebut belum diketahui kebenarannya atas pernyataan tersebut. Terdapat juga pada pasal 9 ayat 1K menawarkan tentang sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Dalam iklan tersebut dikatakan sensasi dingin 5 derajat. Selain itu juga dikatakan perlindungan lawan kuman bau badan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.